Saya langsung saja, saya Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri, akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana yang diminta oleh panitia, yakni terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Ini kaitannya dengan bagaimana perencanaan pembangunan daerah. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pembangunan daerah, kita sama-sama memahami bahwasanya pembangunan daerah adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dan ini kita tahu persis berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah seperti itu. Adapun tujuannya, kita juga sudah mencermati tadi arahan Bapak Menteri PPN Bappenas, terutama pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kemudian juga untuk kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan juga untuk peningkatan daya saing daerah. Terkait dengan apa yang sedang kita bahas, pada hakikatnya di dalam tujuan pembangunan yang terdapat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, demikian juga yang ada terkandung dalam Pancasila, sebenarnya ini sudah mencerminkan sejalan dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diamanatkan bahwasannya pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, kemudian juga terkait dengan berwawasan lingkungan, dan ini juga sebagaimana amanat di dalam Perpres nomor 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwasanya tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan dengan memperhatikan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan prinsip universal, integral, dan inklusif. Tadi Pak Kepala BPS menyangkut pasal Hexoses, itu juga sudah disampaikan dengan betul-betul komprehensif, dan ini juga adalah bagian dari apa yang sedang kita bahas. Bapak Ibu hormati, kita sama-sama maklumi bahwasanya tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita tahu bahwasannya kalau kita bicara mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global dan juga nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Ada 17 tujuan, antara lain adalah terkait masalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas dan sebagainya. Ini sampai kepada 17, yang 17 adalah terkait dengan kemitraan untuk mencapai tujuan. Saya tidak akan bahas terkait itu. Adapun bagaimana kaitannya dengan RPJMN? Pemerintah dalam ini telah berkomitmen melaksanakan agenda tujuan berkelanjutan dengan mengintegrasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMN. Komitmen ini turut berkuat dengan adanya Perpres nomor 111 tahun 2022. Selanjutnya, dalam mewujudkan pencapaian tujuan berkelanjutan di daerah, sebagaimana yang tertuang di dalam Perpres tersebut, kita sudah tahu bahwasanya pemerintah daerah itu melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD, Rencana Aksi Daerah, dan tentu saja bersama kementerian terkait, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Negeri, dan juga kementerian lembaga yang lainnya. Berdasarkan Perpres tersebut juga, di dalam proses pelaksanaan atau penyusunan rencana aksi daerah tersebut, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat itu menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah bersama Bupati dan Wali Kota.
juga melakukan fasilitasi, supervisi, dan sinkronisasi penyusunan rencana aksi daerah, dan pastinya menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan rencana aksi daerah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan serta Bapak Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, berdasarkan pasal 18 Perpres nomor 111 tersebut, pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan penganggaran pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari APBN, APBD, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Saya garis bawahi bahwasannya pembangunan daerah itu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs secara nasional merupakan bagian integral dari pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan oleh daerah. Dengan demikian, kita harapkan pemerintah daerah melalui pengintegrasian ke dalam proses pembangunan daerah. Dan inilah kemudian pentingnya bagaimana kita menyusun, kita bicara tentang dokumen perencanaan daerah. Bagaimana integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah? Pertama-tama kita harus sampaikan bahwasanya dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah ada beberapa prinsip yang harus kita ikuti. Transparansi, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkelanjutan. Dan yang ke-9, 10 itu langsung terkait dengan topik apa yang sudah kita bahas, yakni berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, Bapak dan Ibu Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD, di mana di dalamnya telah memuat indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan hal ini, tinggal nanti implementasinya perlu sama-sama kita cermati, dan kami dari Ditjen Bina Pangda tentu saja mencermati dari sisi doktrinanya tadi, sampai kepada RKPD, dan kemudian nanti tertuang di dalam APBD dalam kerangka untuk penganggaran kegiatan yang ada di daerah. Bapak Ibu hormati, terkait gambaran pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui KLHS di dalam RPJMD. Kita sama-sama tahu bahwasanya itu merupakan instrumen untuk mensinkronkan dan mensinergikan berbagai kebijakan, regulasi sektoral, dan juga sebagai instrumen kontrol pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan daerah. Memonitor kemajuan dan evaluasi program dalam mendorong upaya-upaya pencapaiannya. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta melalui KLHS RPJMD, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertera di dalam screen, baik di dalam RPJMD, RKPD, Rensa SKPD, Renja SKPD, yang nanti muaranya adalah tersusunnya program-program tersebut di dalam kerangka penganggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan insya Allah sebentar lagi pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak. Nah, pilkada serentak ini merupakan momentum yang tepat bagi daerah, bagi kita semuanya untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan yang berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kita tahu sama-sama bahwasanya RPJMN, RPJMD itu berakhir 24 dan kita sama-sama akan menyusun itu, kemudian demikian juga RKPD-nya. Nah, ini kita sama-sama. Satu negara kita, provinsi, kabupaten, kota akan menggunakan momen pilkada untuk menjadi momentum dan tempat bagi daerah untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Doktrinda.